Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di Kang Guru Channel, tempat berbagi dan belajar. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari beberapa hal sebagai lanjutan dari materi pertemuan yang kemarin. Nah, sebelum itu silahkan kalian untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya nanti diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan belajar. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu tentang mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa, yaitu pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Nah, seperti apa penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi? Yuk kita lihat. Nah, pada masa Orde Baru, di mana presiden yang berkuasa pada saat itu adalah Presiden Soeharto, beliau menjabat presiden dari masa tahun 1966 sampai pada tahun 1998. Pada masa itu, Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia karena beliau memiliki jasa besar, yaitu menumpas gerakan PKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Tentu kalian masih ingat pada materi sebelumnya, pada masa era Orde Lama terjadi pemberontakan besar yang dikenal dengan gerakan 30S PKI. Nah, setelah Presiden Soeharto berkuasa, maka beliau mengangkat konsep demokrasi Pancasila yang menjadi visi utama pemerintahan Orde Baru, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Dari yang bersifat otoriter, masa demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama, menjadi lebih demokratis pada masa pemerintahan Soeharto. Apakah hal itu betul-betul terjadi? Mari kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Nah, ternyata pada masa Orde Baru masih terdapat penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Hal ini karena memang Presiden memiliki kekuasaan yang besar, sehingga dia memiliki pengaruh terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Kemudian yang kedua, pada masa ini, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas, yaitu hanya 3 partai. Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Selain itu, tidak boleh mendirikan partai, karena memang dibatasi oleh pemerintah pada waktu itu. Penyimpangan yang ketiga, yaitu adanya pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus dibrendelnya atau diblokirnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu. Sehingga awak media memiliki rasa takut dalam mengungkapkan kebenaran. Sehingga mereka memilih untuk tidak menjual berita-berita tersebut, tidak menerbitkan berita-berita yang berkaitan dengan pemerintahan pada waktu itu. Kemudian yang keempat, beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya, yaitu mengkritik kebijakan pemerintah,
beberapa lama kemudian diberitakan hilang atau ditangkap oleh pemerintah. Selanjutnya, yaitu munculnya beberapa peristiwa aneh, yaitu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti peristiwa Tanjung Priuk, kasus hilangnya tokoh Marsina, kasus wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta, dan lain-lain. Hal ini semuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, di mana peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang. Nah, selanjutnya, pelaksanaan Pancasila pada periode sekarang yang dikenal dengan Orde Reformasi atau era reformasi, dimulai sejak mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 setelah didesak oleh masyarakat dan mahasiswa dengan gerakan Mei tahun 1998. Nah, pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, seperti apa? Coba kalian ingat-ingat. Yang pertama, ada beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, dan minuman keras yang terlalu bebas, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu perpecahan dan penurunan moral. Hari ini terbukti dengan indeks kesopanan masyarakat Indonesia itu yang terendah di media sosial menurut survei tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu dinilai tidak sopan dalam menggunakan media sosial. Etika orang Indonesia itu sudah tidak terlihat lagi sebagai orang yang ramah, yang sopan, yang merupakan ciri khas orang Indonesia pada masa lalu. Kemudian yang kedua, adanya tantangan, yaitu menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Pada masa-masa pandemi seperti ini, kita tentu sering melihat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kurang bersatu dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah, selanjutnya yaitu pada masa sekarang terjadi sebuah ancaman dari dunia luar Indonesia, yaitu untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain, yaitu melalui penyusupan ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusupan ideologi ini dapat melalui berbagai cara, bisa melalui media sosial, bisa melalui tayangan televisi, bisa melalui kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mulai dirubah. Dan hal itu merupakan bentuk penyusupan ideologi yang harus kita hindari sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu materi kita yang telah selesai untuk penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Untuk itu, silahkan kalian mempelajari hal tersebut dari buku atau sumber lain, sehingga nanti kalian lebih mudah dalam mempelajari materi yang akan datang. Untuk mengakhiri pertemuan pada kesempatan ini, silahkan kalian berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian jangan lupa, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke forum
LMS, Google Classroom, atau melalui grup WA di kelas. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.